Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari mekanisme pernafasan pada manusia. Kesempatan sebelumnya, kita sudah mempelajari apa saja sih organ-organnya. Nah, kesempatan kali ini, kita mempelajari mekanismenya. Di dalam mekanisme pernafasan itu terdapat apa saja dan bagaimana? Mari simak penjelasan berikut ini. Pada saat kita bernafas, berlangsung dua mekanisme, yaitu menghirup udara atau yang disebut dengan inhalasi atau inspirasi, dan menghembuskan udara atau yang disebut dengan ekshalasi atau ekspirasi. Bernafas adalah proses menghirup atau memasukkan oksigen dan kemudian menghembuskan CO2 serta uap air melalui organ pernafasan kita. Organ penyusun sistem pernafasan pada manusia terdiri atas hidung, laring atau pangkal tenggorok, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tahukah kamu, udara juga bisa dapat keluar dan masuk melalui mulut kita loh. Tetapi apabila kita bernafas menggunakan hidung akan lebih baik karena di dalam hidung terdapat rambut-rambut hidung dan selaput lendir yang berfungsi sebagai penyaring dan perangkap benda asing seperti debu, virus, dan bakteri. Di dalam hidung juga terdapat konka yang berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke dalam paru-paru, yang akan disesuaikan dengan suhu udara yang ada di dalam tubuh kita. Hidung merupakan organ yang terhubung dengan saluran pernafasan selanjutnya, yaitu laring atau pangkal tenggorok, dan juga batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dinding dalam trakea terdapat selaput lendir dan sel-sel epitel bersilia yang selalu bergetar yang fungsinya untuk menyaring benda-benda asing yang akan masuk ke dalam paru-paru. Pernahkah kamu tersedak pada saat makan? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ. Kemudian, laring menghubungkan hidung dengan trakea, yang pada ujung-ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan juga paru-paru kanan. Paru-paru terdapat di dalam rongga dada. Selanjutnya, oksigen akan melalui bronkus menuju cabang dari bronkus atau yang disebut dengan bronkiolus dan berujung pada gelembung-gelembung di dalam paru-paru atau yang disebut dengan alveolus. Pada alveolus terdapat pembuluh darah yang nantinya akan terjadi pertukaran gas O2 dengan oksigen. Mekanisme pernafasan kita terdiri atas dua, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Apa sih perbedaan keduanya? Mekanisme pernafasan dada melibatkan otot-otot tulang rusuk, di mana pada saat inspirasi, otot antar tulang rusuk akan berkontraksi, sehingga tulang rusuk keangkat dan rongga dada membesar, paru-parunya mengembang. Kemudian tekanan udara di dalam paru-paru mengecil, sehingga udara dari luar dapat masuk ke dalam paru-paru. Untuk fase ekspirasi atau pengeluaran udara, maka otot tulang antar rusuk akan berelaksasi sehingga tulang rusuknya turun dan rongga dada menyempit.
paru-parunya mengecil, tekanan udara yang di dalam paru-paru akan membesar sehingga udara di dalam paru-paru dapat keluar. Mekanisme pernafasan perut melibatkan otot-otot diafragma. Pada fase inspirasi, otot diafragma akan berkontraksi. Posisi diafragma akan mendatar. Rongga dada membesar dan paru-paru mengembang. Tekanan di dalam rongga dada akan mengecil sehingga udara dapat masuk ke dalam paru-paru. Pada fase ekspirasi, otot diafragma akan berelaksasi, diafragma akan melengkung ke rongga dada mengecil, dan paru-paru mengempis. Tekanan di dalam rongga dada akan membesar, sehingga udara dapat keluar dari paru-paru. Untuk memudahkan kalian dalam mengingat, kalian bisa menuliskan mekanisme pernafasan pada manusia dengan cara berikut ini. Yang selanjutnya, kita akan mempelajari frekuensi pernafasan. Apa itu frekuensi pernafasan? Frekuensi pernafasan adalah intensitas keluar dan masuknya udara ke dalam tubuh kita dalam satuan menit. Tahukah kamu, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi frekuensi pernafasan. Yang pertama, yaitu usia atau umur. Yang kedua, jenis kelamin. Yang ketiga, suhu tubuh. Yang keempat, aktivitas. Yang kelima, posisi tubuh. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada umur. Semakin bertambah umur seseorang, maka semakin rendah frekuensi pernafasannya. Hal ini berkaitan erat dengan semakin berkurangnya proporsi kebutuhan energi. Yang kedua, ada jenis kelamin. Laki-laki biasanya lebih banyak beraktivitas daripada perempuan. Hal tersebut berkaitan dengan kebutuhan energi yang diperlukan. Yang kaitannya dengan frekuensi pernafasan yaitu laki-laki dan perempuan berbeda. Laki-laki yang banyak aktivitas akan memerlukan banyak frekuensi pernafasan. Yang ketiga yaitu suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh seseorang, maka frekuensi pernafasannya semakin tinggi pula. Hal ini berkaitan dengan adanya peningkatan kegiatan metabolisme di dalam tubuh. Yang keempat, ada kegiatan atau aktivitas. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan energi yang dihasilkan ketika seseorang berlari dengan seseorang yang hanya duduk, maka akan berbeda. Frekuensi yang dihasilkan ketika seseorang berlari akan semakin tinggi daripada seseorang yang hanya duduk. Yang terakhir yaitu posisi tubuh. Seseorang yang berdiri dan seseorang yang berbaring membutuhkan energi yang berbeda. Pada saat seseorang berdiri, otot-otot akan berkontraksi, yang membutuhkan banyak energi untuk tetap berdiri tegak. Sedangkan seseorang yang berbaring, dia otot-ototnya tidak berkontraksi, sehingga tidak membutuhkan banyak energi. Hal ini berkaitan dengan frekuensinya. Ketika seseorang berdiri dengan seseorang berbaring, frekuensi pernafasannya akan lebih tinggi ketika seseorang tersebut berdiri. Cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.